merasa pas lagi baca buku itu, Qul huwallahu ahad, Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Itu saya langsung tutup buku, brak gitu. Hah? Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan. Maksudnya apa nih gitu kan ya. Akhirnya saya maksudnya dalam hati saya gini, wah kalau saya deket sama dia takutnya saya nanti ketarik nih agama Islam ya. Saya suka ngeliat kan setiap gereja kan ada gambar Yesus tuh. Yesus lagi menggembalakan domba, terus Yesus lagi pegang usap kepala anak kecil, terus Yesus lagi mangku-mangku anak-anak gitu. Saya suka mandangin dalam gereja. Yesus tidak beranak dan tidak diperanak. Itu benar-benar berkecamuk dalam hati saya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat ngaji cerdas, saya Ibu Erlitawati Butar-Butar. Asli saya dari suku Batak. Kedua orang tua saya lahir dari kampung Batak sana. Cuma saya sudah lahir di Jakarta. Tetap panggilan saya Lita, dan alhamdulillah memang tidak ada perubahan dalam nama saya karena diarahkan dari Ustadz waktu saya syahadat, alami saja supaya tidak ada konflik dengan keluarga besar saya jika mereka tahu nanti saya sudah mualaf saat itu. Mulanya pertama kali saya merasakan itu sebenarnya dari waktu usia anak-anak ya, sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD. Di saat itu ada pengasuh saya yang setiap malam dan setiap harinya mengasuh saya tuh memang beliau sholatnya rajin. Sedangkan saat itu saya kan beliau asuh saya dengan kondisi keluarga besar saya Nasrani. Jadi walaupun pengasuh saya itu Muslim saat itu, dia tetap mengingatkan saya, ayo Kak Lita, bangun, jangan lupa untuk ke gereja, jangan lupa untuk sekolah minggu. Tapi saya perhatiin rajinnya sholatnya rajin, tahajudnya juga rajin karena pengasuh saya tidur sama saya. Jadi setiap malam itu di jam-jam 3 atau di jam setengah 3 saya suka lihat pengasuh saya tuh bangun tengah malam. Saya pernah ngintip, pernah ngikutin mbak saya itu waktu dia ngambil wudhu. Sampai dia kaget, loh Kak ngapain bangun ngikutin mbak gitu. Terus enggak, mbak ngapain sih ninggalin aku, waktu saya gitu kan, karena kan saya memang deket sama pengasuh saya itu. Terus itu mbak jangan kemana-mana, iya nanti mbak balik lagi, mbak mau ketemu sama Tuhan mbak dulu ya gitu, mau ikut sama mbak mau ngeliat ke Tuhannya gitu. Setelah itu ya udah di sini aja, tidur di sini. Nah memang akhirnya mbak saya itu sholat di kamar saya lihatin dia sampai sujudnya lama. Saya suka membandingkan ya waktu SD itu sampai kelas 6 dia ikut sama saya itu ngasuh saya tuh kalau nggak salah tuh sampai punya anak, dari belum punya anak sampai udah punya anak. Itu saya perhatikan rajin sholatnya sampai saya bilang kok bisa ya sampai menangis kayak gitu, sedangkan saya kan kalau ke gereja kan asal gitu. Lalu apa namanya pergumulannya tuh? Ini kan belum nemuin Islamnya ya? Belum. Pergumulan itu udah mulai berontak misalkan, wah ini ternyata ini Islam ternyata agama yang benar gitu. Ya. Itu awal mulanya tuh selain dari yang tadi itu bagaimana? Baik, jadi saya juga ikut kegiatan muda-mudi di gereja. Di kegiatan gereja itu saya selalu ditunjuk sebagai pemain musik. Selain di gereja, di kampus saya juga sebagai ketua musik mahasiswa Nasrani.
dalam kegiatan organisasi gereja, mau nggak mau saya kan pasti akan menonton film dokumenter acara-acara besar di Kristen seperti Natal, terus Paskah. Nah di situ setiap saya nonton film Yesus disalib tuh, ini saya kayak perang batin. Kok bisa ya Tuhan disakitin? Kok mau ya Tuhan sampai dicambuk? Itu dalam hati nggak saya utarakan. Sampai ke depan beberapa waktu tahun lalu, saya suka cari tahu diam-diam apa sih agama yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya seperti apa, kenapa Tuhan Yesus kok mau disakitin. Di situ mulai saya berontak dalam batin, sampai saya cari tahu di Google. Saya sempat dapat linknya Ustazah Irna Handono, tapi dari situ saya sambil lalu aja, nggak saya dalami gitu. Tadi kan udah dapat, berarti udah mau mencari tahu. Ada teman diskusi nggak, atau selain itu ada teman yang dampingin atau ada yang diajak ngobrol, itu bagaimana? Ada. Nah, saya waktu itu ada teman kuliah, teman kampus. Jadi saya nih apa namanya, kayak ngegeng ya, teman-teman kuliah ada 5 orang. Waktu di masa-masa SMP juga ada 5 orang, tapi bukan teman yang sama. Nggak tahu kenapa ya, setiap saya berteman itu dengan cewek-cewek, itu teman-teman geng saya dari SMA sampai kuliah itu 5 orang. Saya sendiri yang Nasrani, yang semuanya tuh Muslim. Jadi kalau setiap kita kemana makan, mereka pasti, "Lid, gue sholat dulu. Lid, gue mau wudhu dulu." Saya mah, ya ayo silahkan gitu. Mereka juga mengingatkan, "Lo ke gereja, Lid, habis gereja lo kumpul di sini ya," gitu. Jadi satu ada sahabat saya, dia bilang kayak gini, "Lid, lu kok apa namanya ya, kelihatannya kayaknya udah," dia ngeliat saya mau ke gereja tapi saya bawanya malas. Jadi saya bilang gini, "Lu di mana?" "Gue lagi di sini." "Ikut dong, lagi kumpulan muda-mudi masjid." "Nggak apa-apa, gue ikut," gitu. Nah saat itu saya pengen, nggak tahu kenapa hati saya pengen ngikut sama dia. Terus habis itu ya udah gini aja, selesai acara masjid kita ketemuan di mana, ketemuan. Nah di situ saya suka tanya jawab sama dia. Saya bilang, "Tuhan lo itu seperti apa sih sebenarnya?" gitu. "Kalau emang kenapa kok tanya kayak gitu?" "Iya, punya rupa nggak? Ganteng nggak?" Saya bilang gitu, karena kan kalau gambaran di Kristen dulu, Yesus itu kan ada nampaknya tinggi, putih, pokoknya cakep gitu ya. Nah saya pengen tahu Tuhannya di agama teman saya itu. Terus, "Ya nggak kelihatan lah Tuhan gue," dia bilang gitu. Terus itu, "Masa sih nggak kelihatan? Terus ngapain lo sembah-sembah? Pakai sujud-sujud, tunggang-tungging, capek begitu, kalau nggak kelihatan terus yang lo minta itu ke siapa? Ke lantai," gitu. Terus abis itu, "Ya enggak lah, sekarang gini Lid," dia bilang gitu, "kayaknya lo lagi galau ya sama iman lo," gitu. Dia mulai gitu, "Enggak lah, cuma pengen tahu aja," gitu. "Enggak, soalnya lo sampai nanya Tuhan gue itu seperti apa," gitu. Udah di situ sih saya akhirnya nanya gini, "Kenapa sih harus sholat 5 kali? Emangnya nggak bisa setiap saat? Kayak saya dong gitu. Kapan aja bisa, mau kapan aja, nggak doa juga dalam hati juga nggak mesti harus apa kayak basuh-basuh segala macam gitu." Tuh saya dulu tuh. Akhirnya teman saya bilang kayak gini, "Dah gini aja, lo gue kasih besok buku." Nah memang besoknya dia bawa buku mengenai Tritunggal sama Qul Huwallahu Ahad. Nah saya bingung sama teman saya itu, dapat buku dari mana Tritunggal itu. Terus habis itu dia bilang gini, dia memang turunan Arab, cuman udah lahir di Indonesia. Dia bilang gini, "Ini dari kakek gue, lo baca aja." Dari situ saya merasa pas lagi baca buku itu, Qul Huwallahu Ahad, Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Itu saya langsung tutup buku, berat gitu. Hah? Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan. Maksudnya apa nih gitu kan ya. Tapi itu
saya simpan bukunya. Abis itu saya bilang ini, namanya siapa ya namanya ya? Saya lupa teman saya itu ya. Tahun berapa dan di kampus mana? Kampus Trisakti. Kampus Trisakti. Tahun saya lulus tahun 2005. Saya angkatan 2005, syahadat 2007. Jadi selama saya kuliah itu saya nggak mau ada niatan untuk masuk Islam. Cuma pengen cari tahu aja, niatan untuk masuk Islam belum ada. Gitu. Saat saya baca buku itu, saya langsung telepon teman saya, Yuli apa siapa namanya, Yul besok buku lu gue balikin, nyesatin agama gue aja lu, gitu. Saya bilangnya gitu waktu itu. Itu oh ya udah terserah, nggak apa-apa, balikin aja gitu. Akhirnya saya maksudnya dalam hati saya gini, wah kalau saya deket sama dia takutnya saya nanti ketarik nih agama Islam nih, agak renggang, agak jauh. Saya maksudnya bukannya menjauh ya, saya menjaga jarak akhirnya saat itu. Lalu masih tetap mencari tahu nggak? Masih tetap mencari tahu. Apa, gitu, lewat media, maksudnya Google. Saya tetap penasaran. Setelah buku itu saya balikan ke teman saya itu, mulai tuh setiap ke gereja, saya suka ngeliat kan setiap gereja kan ada gambar Yesus tuh. Yesus lagi menggembalakan domba, terus Yesus lagi pegang usap kepala anak kecil, terus Yesus lagi mangku-mangku anak-anak gitu. Saya suka mandangin dalam gereja. Yesus tidak beranak dan tidak ada beranak. Itu benar-benar berkecamuk dalam hati saya. Terus di kepala saya, apa iya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tapi Yesus itu kan anak Allah. Lalu Yesus itu siapa? Terus saya tanya, apa iya Yesus itu ada ibunya? Masa Tuhan Allah, maaf ya, bersetubuh dengan Bunda Maria, terus tapi kan suci, dia kan wanita suci, nggak ketemu sama, tidak bersentuhan dengan laki-laki, terus bagaimana gitu. Jadi itu tuh saya mulai tuh pengen cari tahu. Kadang-kadang kalau gereja sudah selesai, udah sepi tuh, saya lihatin foto Yesus itu, terus saya dengar azan, karena di belakang tuh kan ada musola, itu saya diam-diam masuk musola itu. Setelah kondisi sepi, gereja sepi, jangan sampai ada yang ngeliat saya, karena kan orang tua saya aktivis gereja. Kalau saya sampai ketahuan masuk musola di belakang gereja tempat saya dulu, pasti mau nggak mau kan akan ketahuan sama keluarga saya. Jadi saya masuk ke musola itu diam-diam, saya cari-cari buku mengenai Islam, tapi nggak saya nemuin, kan karena kan kebanyakan Yasin, terus Al-Quran yang kaligrafi saya belum paham itu. Akhirnya saya cari tahu lagi lewat Google, cari baca-baca aja. Belum ada siapa orang yang mau saya tanya jawab waktu itu. Terus tadi mau memperdalam yang tentang, kan pertanyaan besar adalah begini, mendapatkan hidayah dalam gereja itu kan belum dijabarkan secara luas tuh. Betul. Gitu kan? Dapat terasa, wah ini ada yang salah nih. Iya. Setelah saya karena memang tetap mengingat ya buku dari teman saya itu. Saya cari taunya dari Google juga nggak begitu dalam. Mulai di gereja itu, jujur aja marbot gereja pun juga dari agama Islam. Mereka diberdayakan di gereja, diberikan fasilitas, jadi masuk Kristen. Saya sempat nanya sama marbot gereja, namanya Mang Karno. Mamang kan dulu Islam. Iya, kenapa Kalita? Emang masuk ke Kristen dasarnya apa? Kok Kalita nanya seperti itu? Ya enggak, pengen tanya aja kenapa. Memang dulu di agamanya Mang Karno, di Islam, apa Tuhannya nggak kelihatan sampai mau masuk ke Kristen, mencari wujud yang nyata Tuhannya gitu. Jawabannya karena merasa nyaman, udah cuma itu aja, merasa nyaman di agama Kristen. Nyaman. Kenapa Mang Karno gitu? Terus saya pernah nyelutukin, nyaman karena kasih rumah dinas.
Saya bilang gitu sempat. Terus habis itu, ya termasuk itu dia bilang memang jujur, semua keluarganya ditarik masuk semuanya. Intinya memang seperti itu. Terus saya dalam hati, wah saya cari agama yang sesungguhnya nih masih belum bisa dapat di sini. Akhirnya saya ke gereja, satu gereja yang paling jauh dari tempat saya supaya saya nggak ketahuan sama orang tua saya, di Bintaro Jaya sektor 9. Nah di situ masjid dan gereja itu hadap-hadapan. Jadi saya bilang sama orang tua saya, "Mah, mau ikut kebaktian, ada undangan." Padahal saya bukan, ada undangan. Nah di situ saya duduk di dalam gereja di depan masjid Raya Bintaro Jaya. Setelah keluar dari gereja, saya masuk ke masjid itu. Bubar karena saya merasa aman, gak ada yang kenal sama saya, jadi saya bebas dong masuk ke masjid itu. Pada saat bubar, pas azan zuhur, di situ saya melihat jamaah masjid mulai berwudu. Saya duduk aja ngelihatin mereka berwudu. Terus saya masuk ke barisannya perempuan sampai saya ditarik sama ibu-ibu. Mbak, salah masuk kali, karena kan ngeliat saya pakaiannya pakaian gereja. Udah gitu saya nggak berhijab. Terus habis itu, Mbak, salah masuk kali. Kenapa memangnya Bu gitu? Ibadahnya bukannya di depan. Mau ngapain ke sini gitu? Terus emang saya nggak boleh ya masuk masjid ya? Oh bukan, boleh. Cuman itu sepatunya tolong dilepas. Saya main masuk aja, main masuk tangga masjid gitu kan ya. Terus oh di sini harus buka. Oh iya ya maaf Bu gitu. Udah. Terus habis itu saya perhatiin, saya boleh masuk kan Bu? Boleh. Tujuannya untuk apa? Enggak, saya pengen duduk aja. Terus kalau gitu duduknya di depan aja gitu. Jadi saya nggak boleh masuk. Mungkin ada tuh kayak muda-mudi masjid di situ ya, perhatiin saya, salah masuk kali ini orang gitu kali ya. Terus habis itu setelah selesai sholat zuhur, saya masih duduk situ. Saya pengen cari tahu, ada rak-rak buku perpustakaan masjid. Nanti kalau udah sepi saya pengen baca-baca buku itu. Pas lagi udah sepi, memang saya tuh pakaian gereja gimana sih? Pakai stocking, rok segini pendek gitu kan ya. Memang sih kalau saya lihat ya asing juga, tapi bodo amat saya pikir gitu dalam hati. Saya pengen cari tahu kok tentang Islam gitu, walaupun hati saya masih belum. Nah pas lagi saya mulai masuk ke masjid itu cari buku-buku Islam, ada tuh datang tuh yang ibu-ibu tadi tuh. Terus, Mbak, dari tadi saya perhatikan tujuannya mau apa ke masjid ini, mau cari siapa, mau ketemu siapa. Terus itu saya dalam hati gini, oh gini Bu, boleh bantu saya? Iya boleh dibantu. Boleh nggak saya dipertemukan dengan orang yang bisa menjelaskan ke saya Tuhannya dalam agama Islam tuh bagaimana dan seperti apa sih? Gitu. Terus itu ibu itu ngeliatin saya dari atas sampai bawah gitu. Terus, loh Mbak agamanya apa? Saya Kristen, gereja saya di depan situ. Untuk apa cari Tuhan agama Islam? Tuh, emang nggak boleh ya Bu ya gitu. Terus bukan, Mbak mau syahadat. Apa tuh syahadat Bu gitu. Terus itu saya mau ketemu aja sama orang yang bisa mengasih saya Tuhan dalam agama Islam tuh seperti apa sih gitu. Akhirnya saya disuruh nunggu dipertemukan dengan Umi Michelle, almarhum istri almarhum Gito Rolis. Ya itu saya banyak belajar dari beliau, Umi Michelle, Umi Michelle Solde. Dia kan orang Jerman apa orang Itali gitu ya. Nah, saya pikir dia sama orang bule, kan hidungnya mancung kelihatan dong kulitnya, tapi pakai jilbab gitu. Terus tuh, kok bule gitu kan ya? Waduh, bisa bahasa Inggris ya? Bisa nggak ya nih saya tanya jawab sama dia gitu kan? Terus itu bisa pede, saya bilang gitu. Saya tuh pakai bahasa Inggris dasar-dasarnya minimnya aja gitu. Terus itu
kamu nggak usah bicara bahasa Inggris, saya bisa paham bahasa Indonesia. Terus itu, puji Tuhan, saya ngontarin, puji Tuhan, ibu bisa bahasa Indonesia, saya bilang gitu. Terus itu, alhamdulillah, kata Umi. Terus itu, kamu mengucap puji Tuhan, saya mengucap alhamdulillah. Berarti ucapan kita kan memuji Tuhan kita masing-masing ya, kata Umi itu. Terus itu, oh iya Bu, terus kenapa pengen ketemu pemuka agama di masjid ini? Perlunya Mbak apa? Dia bilang gitu. Ya, saya panggil ibu siapa ya? Gitu, saya bilang gitu. Saya Ibu Michelle. Terus habis itu, Ibu Michelle, ibu dari keturunan apa? Saya bilang gitu. Saya keturunan luar. Cuman alhamdulillah saya sudah memeluk agama Islam. Memang ibu tadinya dari agama apa? Saya bilang gitu. Saya akhirnya tanya-tanya. Saya tadinya dari Ortodoks. Dia bilang gitu. Ortodoks? Kristen Ortodoks ada. Ortodoks itu benar-benar fanatik banget, fanatik dengan ketuhanan Tritunggal. Jadi kok ibu bisa masuk Islam? Terus itu panjang ceritanya. Mbak mau cari tahu apa tentang agama Islam? Saya mau tahu Bu, Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa? Kelihatan nggak mukanya? Wujudnya seperti apa sih Bu? Saya jujur aja gitu Pak. Jadi saya bilang gini, saya mau tahu cuman Tuhan dalam agama Islam. Lalu yang kedua, saya merasa di agama saya ini ada yang janggal di dalam hati saya. Setiap saya berdoa, saya merasa doa saya kok kayaknya nggak nyampe ya gitu. Bukan nggak nyampe, cuman saya sudah mulai merasa nggak yakin setelah saya baca buku dari teman saya. Memang buku temannya mengenai apa? Itu katanya Tuhan saya itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul, memang betul. Memang Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus mana ada Allah yang maha besar beranak dan diperanakan? Terus habis itu, loh, ibu kan berasal dari agama Kristen, pasti memahami dong Yesus itu siapa, anak Tuhan Allah. Lalu kenapa kok ibu bisa bilang tidak beranak dan tidak diperanakan? Karena itu pemahaman dari nenek moyang zaman dulu, zaman jahiliyah. Nah, Umi itu bilang itu, Umi Michelle. Nah, mulai dari situ saya dikasih bukunya Ustazah Irena Handono lagi mengenai Qul Huwallahu Ahad. Buku yang dikasih dari teman saya, yang saya kembaliin, nggak tahu kenapa ya. Kayaknya Allah itu memang benar-benar, nih kamu saya pertemukan dengan orang-orang yang benar-benar hidayah kamu bisa dapat gitu. Jadi, loh, kok buku ini lagi? Ya ini Bu, ini buku dari teman saya itu, saya balikin. Saya nggak mau saya baca ini, saya bilang gitu. Tuh, loh, kan kamu pengen tahu Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa? Ya ini, kamu baca buku ini, kamu akan dapat seperti apa Tuhan dalam agama saya itu. Terus nggak mau nanti saya masuk Islam lagi. Kayak gitu awalnya, gitu. Tapi memang akhirnya saya nggak mau terima dulu itu buku. Jadi nggak Bu, saya takut nanti saya masuk Islam lagi, nggak mau Jadi waktu itu saya masih nolak. Tapi 2 minggu apa ya setelah semenjak bertemu dengan beliau, kayak perang batin. Iya ya, penasaran ya. 2 minggu dia memang Umi itu tinggalin. Kalau kamu mau komunikasi lagi dengan saya, ini nomor saya hubungin. Umi, bukan. Ibu, saya mau ketemu ibu lagi. Saya pinjam buku ibu untuk saya baca, gitu. Udah ketemu tuh, saya ketemu, terus Umi cuma pesan satu. Kamu pahamin isinya, bukan berarti kamu akan masuk Islam. Kalaupun kamu terpanggil untuk masuk Islam, bukan karena saya, tapi karena Allah yang sudah membolak-balikan hati kamu ya, Lid. Saya gampang aja masukin kamu untuk masuk Islam. Syahadat sekarang juga pahala saya dicatat sama malaikat. Tapi saya nggak mau nanti suatu saat nanti pemahaman kamu minim tentang agama Islam, kamu akan cepat balik lagi ke agama yang dulu. Cukup baca buku ini, nanti setelah itu balik hubungin saya untuk mengembalikan buku ini. Dah gitu. Jadi setelah buku itu saya pegang, saya baca itu diam-diam tanpa ketahuan sama orang tua saya.
benar-benar ngupas semua tentang Trinitas dari Irena Handono seperti apa, itu bahwa Yesus itu memang anak Allah, tapi bukan anak dari persetubuhan, tapi memang utusan. Jadi saya dijelasin dengan gamblang di dalam buku itu dari Ustazah Irena Handono seperti itu. Ya. Bukunya judulnya apa? Mengupas tentang Qul Huwallahu Ahad. Saya nggak langsung untuk masuk Islam, tapi saya nekat sama diri saya, enggak, ini saya waktu baca buku itu saya masih ingin cari tahu lagi. Kalau agama Islam mengatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata, dia berwujud zat. Kalau dengan agama lain seperti apa ya itu. Jadi kan saya kan lagi perang batin, karena saya merasa di agama saya yang Nasrani, saya setiap menonton film dokumenter Yesus itu disalib, saya bertentangan. Terus saya datang ke gereja katedral, saya sempat nginep di situ 3 hari 2 malam. Saya ngaku sama orang tua saya ada tugas bikin skripsi, padahal saya nginep di katedral. Saya ngelihat jalannya salib, pastor itu manggil jamaahnya masuk ke kamar suci untuk pengakuan dosa. Saya dengar, saya sempat masuk juga ke kamar suci itu untuk pengakuan dosa. Terus habis itu pengakuan dosa, dalam hati saya gini, enak banget ya, setiap masuk merasa suci, mengakui dosa, ntar keluar dari kamar itu bisa bebas buat dosa lagi, termasuk aja lagi kamar. Terus itu nggak masuk akal sama saya waktu itu. Terus itu nggak benar nih, saya pikir gitu. 3 hari 2 malam. Habis itu saya pulang ke rumah, saya pengen cari tahu lagi ke wihara yang di Kelenteng mana ya waktu itu. Saya kan kuliah di Trisakti. Nah, situ kan banyak tuh ya agama Buddha sama Hindu. Saya masukin ibadah-ibadahnya mereka. Tetap juga nggak masuk sama saya. Itu kalau Umi Misel bilang selama 9 bulan 10 hari saya mencari tahu dari agama yang satu ke agama yang lain, mengupas agama Islam, balik lagi ke gereja saya. 9 bulan 10 hari saya baru hubungin Umi Misel. Saya bilang, Umi, saya mau Ibu Misel, saya mau ketemu Ibu. Lita sudah paham isi buku dari saya. Itu 9 bulan 10 hari percis sama kayak dalam kandungan ibu ya. Terus mau ketemu di mana kita? Saya nggak mau di masjid itu gitu. Oh, nggak bisa Lita, saya mau kita ketemu di masjid. Tapi ibu nggak bikin perangkap sama saya kan? Astagfirullahaladzim, kata Umi gitu. Terus kamu sudah seuzon sama saya gitu. Apa tuh ibu seuzon gitu? Ya udah gini, kapan kita mau ketemu? Saya tunggu bada asar. Bada asar apa ya Bu? Saya bilang gitu. Terus setelah sholat asar di jam 4 ya, kamu ketemu saya di masjid kemarin. Udah, saya datang tuh di situ di hari Sabtu. Hari Sabtu karena saya kan waktu itu lagi kosong. Di situ dalam hati saya masih sempat berdoa dalam agama saya. Tuhan Yesus lindungi saya dari godaan-godaan setan yang tetap gitu, tetap doa saya minta perlindungan. Kalaupun memang ini cuma ujian iman saya, tolong kuatkan saya di dalam agama, kuatkan saya dalam agamamu gitu kan, karena kan masih Yesus ya. Habis itu saya pergi, memang hati saya nggak tenang, nggak tahu kenapa bawaannya nggak tenang, karena tapi saya ada niatan ingin syahadat. Kalau syahadat tanpa sepengetahuan orang tua bagaimana ya? Nanti saya diusir, nanti saya dimusuhin, nanti saya disiksa nggak ya gitu. Terus itu enggak, bisa tutup rahasia, masih bisa gitu. Tapi keinginan untuk syahadat tuh udah ada gitu. Cuman saya mau ketemu Umi itu benar-benar, Umi itu meyakinkan saya dari isi buku itu sekali lagi. Itu setelah asar saya dipertemukan sama Umi, itu mengupas buku sampai bada maghrib, nggak langsung syahadat, nunggu lagi sampai bada isya. Setelah bada isya, ya Umi, saya mau syahadat sekarang. Bukan Umi, iya Bu, saya mau syahadat sekarang. Sekarang Lita nggak usah panggil saya Ibu,
Jadi panggil Umi, dia bilang gitu. Umi, saya bilang gitu. Umi dalam bahasa Arab tuh ibu saya, Umi Misel ya, dia bilang gitu. Terus itu enggak ibu aja, saya bilang gitu karena kan saya merasa belum sebagai seorang muslimah waktu itu. Jadi pada maghrib saya disuruh merenung di dalam ruangan ustadz yang akan mensyahadatkan saya. Saya dengar mereka sholat, terus sempat saya nangis. Habis itu saya ingat-ingat muka mama saya tuh yang pertama, muka mama bacaan surat dari Pak Ustadz itu nggak tahu kenapa kayak hati saya kayak gimana ya, kayak Allah tuh, kamulah memang hambaku yang ingin aku selamatkan gitu. Tapi enggak, mama bagaimana nanti ya, kalau nanti ketahuan sama mama bagaimana ya, ntar bapak bagaimana ya, ntar adik-adik saya gimana ya gitu. Jadi muka keluarga saya bergantian gitu, muka mama, muka bapak saya, muka adik-adik saya tuh semua muter gitu. Terus habis itu saya sesegukan nangis di dalam ruangan itu. Terus habis itu saya hampir mau lari dari ruangan itu, kayak apa ya, kayak udah kalau kamu nggak kuat di agama udah pergi aja mumpung belum gitu. Saya bilang enggak, saya udah tahu kok isi buku ini memang benar-benar Yesus itu memang bukan Tuhan, dia cuma utusan. Enggak, saya mau ketemu dengan Tuhan saya yang sebenarnya gitu. Terus habis itu udah selesai Umi sholat maghrib, Umi datang masuk ke ruangan ngelihat saya nangis. Terus habis itu saya dipeluk, kenapa Lid gitu, ada apa, ada beban berat, kalau berat hatinya jangan dipaksakan, saya nggak mau nanti Lita masuk Islam itu karena paksaan. Saya mau Lita lepas bahwa menerima Allah itu benar-benar dari hati gitu. Terus baru pada Isya itu Umi bilang gini, Lita, kalau memang Lita sudah siap, setelah sholat Isya ini kita nanti masuk ke dalam ya. Terus habis sholat ini ya Mi, ya ini sholat kita yang terakhir, 5 waktunya sudah di akhir waktu nih. Nanti Lita saya ajarkan wudhu. Itu saya benar dituntun. Umi itu bawa temennya juga, orang Australia, mualaf juga. Jadi saya dipeluk, saya dicium, rambut saya yang tadinya tergerai disisir, saya diikat cepol. Terus mereka udah bawa jilbab warna putih, bawa gamis putih gitu. Jadi kayak seolah kayak udah siap gitu. Habis itu saya diajarin wudhu, bacaan wudhunya walaupun masih belum lancar ya gitu. Terus udah gitu saya dipakein. Terus saya ngelihat memang saya benar-benar kan kalau di kamar mandi perempuan kan pasti ada kaca besar gitu ya Pak ya. Saya ngelihat diri saya tuh kayak malaikat, kayak bidadari gitu, kayak merasa kayak kok saya beda ya gitu. Saya dipakein jilbab putih. Terus habis itu udah itu dipakein mukena. Terus habis itu saya jalan, Mi, berarti saya sudah muslimah? Belum, kan Lita belum bersyahadat gitu. Terus habis itu Allah sedang mempersiapkan jalan buat Lita ya, dulu gitu. Istighfar terus ya Lit gitu. Kan saya nggak tahu ya Pak ya, nggak diajarin lafaz istighfar. Saya dalam hati istighfar gitu. Aturan Umi kan astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi saya tuh selama jalan menuju dari tempat wudhu ke mimbar, setelah Ustadz mau syahadatin saya istighfar gitu. Tapi saya ya udah, saya merasa tenang gitu kan ya. Saya lihat jamaah-jamaah di situ sudah nunggu saya. Langsung Ustadz yang mensyahadatkan saya, kalau saya ingat Ustadz Kapitra. Jadi beliau melihat saya. Di samping Ustadz Kapitra ada almarhum Syekh Ali Jaber. Itu beliau ada di situ. Saya nggak tahu. Saya lihat pas masuk, saya pikir kan temennya Umi karena kan hidungnya mancung. Jadi Umi kan juga kan orang-orang luar negeri kan, kalau di orang bule kalau dipakai kayak orang Pakistan. Ya kan, saya pikir teman-temannya Umi orang-orang bule, orang-orang Arab sana gitu. Ternyata pas saya udah lama, Masya Allah, Ali Jaber ada di situ nyaksiin saya syahadat.
kalau ada fotonya masih ada tuh, fotonya tuh di Masjid Raya Bintaro Jaya, saya masih berdampingan dengan beliau. Jadi saya kan difoto tuh setelah syahadat. Sebelum syahadat, Umi genggam tangan saya, usap-usap lalu saya, istighfar terus ya Lid gitu. Iya Umi, istighfar dalam hati, istighfar. Terus habis itu Ustadz Kapitra tanya, ya manggilnya Ade Erlita. Ade Erlita Wati Butar-Butar, wah dari Batak ya gitu tanya. Terus oh iya Pak gitu, kenapa ada hidayah, semoga hidayahnya Allah benar kuatkan dan istiqomahkan ya gitu. Ya amin Pak, saya bilang gitu. Udah, terus habis itu siap ya, tangan saya udah digenggam, udah salaman gini. Umi sempet, saya sebelum genggam saya sempat nangis karena muka mama sama bapak tuh terus kayak muter aja gitu. Terus habis itu saya sempat nangis, terus habis itu nggak apa-apa, nangis bahagia karena Lita itu akan lahir lagi seperti bayi yang baru lahir, akan dibersihkan dosa-dosanya. Itu dalam hati saya beda ya sama yang seperti kalau di Katolik kan setiap keluar akan jadi bersih lagi dosanya, bikin dosa lagi. Tapi Ustadz itu bilang ini, tapi ingat dari awal nanti ketika syahadat, langkahnya benar-benar dijaga supaya tidak lagi balik ke zaman jahiliyah yang lalu ya, bilang gitu. Terus itu iya Pak gitu. Udah, saya digenggam tangannya, saya syahadat itu. Pertama kan masih belum, saya dituntun syahadatnya sama Umi bisikin di telinga saya, asyhadu alla gitu, kayak gitu, asyhadu alla ilaha